Saya mohon maaf ya, saya Mas Karta diingatkan sudah 40 tahun, sama Mas Toto 35 tahun kira-kira. Sampai sekarang tidak berubah. Kami berada di gelombang kedua yang mencari gelombang pertama, gelombang ketiga. Anda lihat ada berapa grup dari God Bless, dari zaman Ucok Harahap, sampai Kus Plus, sampai Panbers, Mersis, Ebit GAD, sampai zaman Noah sekarang. Leto, oke. Ya, oke. Yang ingin saya katakan kepada Anda, saya tidak pernah meningkat sejak itu sampai sekarang. Karena yang disebut peningkatan yang Anda maksud adalah peningkatan materialisme. Saya sugih, saya kondang, gitu kan, saya dadi. Sementara sejak saya kenal beliau, saya umur 19 tahun, kelas 18 tahun, saya masuk kelas 3 SMA, saya sudah menolak 4-5 hal itu. Aku ora golek kondang, aku ora golek sugih, aku ora golek dadi opo-opo, aku ora golek jabatan, aku ora golek kabeh kuwi, aku ora tertinggal. Nek bangsa Indonesia disebut bangsa terbelakang, aku ora terbelakang. Kita kan disuruh jadi bangsa yang maju, terus kita sebut ada kemajuan, itu maksudnya saya sugih, gitu. Saya tidak mau dari dulu. Itu bukan tujuan saya, jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat. Kalau menurut saya pribadi, orang barat jauh di belakang saya. Saya tidak taat kepada semua dunia materialisme. Aku tidak taat kepada dokter, aku tidak taat kepada, aku ora diikat oleh hukum, aku mau taat hukum. Bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia. Kenapa? Karena yakadu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Kowe nggawe aturan pora, aku tetep dadi wong apik arep ngopo kowe. Ora arep nyolong, ora arep nglanggar apa-apa. Ning ora mergo kok kongkon. Nek kowe aku kan pelajari hukum tersinggung aku. Oh isine mung barang siapa mengarani aku meneh. Aku ora. Barang siapa mencuri, barang siapa mengambil. Wingi iki aku karo Mas Toto itu sama Kiai Kanjeng ke Mamuju naik pesawat 1 jam sebelum mendarat sudah takjil. Maghrib tiba, Lion Air tidak menyediakan atau air apalagi jajan. Dan mereka kayaknya tidak ingat bahwa ini bulan puasa. Jadi ketika duri malah ada pengumuman, barang siapa mengambil pelampung akan mendapatkan hukuman. Iki kirang kayak takjil malah ngarani arep mangan pelampung gila. Lah ngono ta perasaane ning pesawat iki dadi guyu kabeh Kiai Kanjeng asu. Wis ora takjilan malah dianggap arep ngrikiti pelampung. Jadi itu benturan antara gelombang kedua dan gelombang pertama. Nah Anda teman-teman sekalian, saya sarankan mulai malam hari ini Anda dikuasai oleh gelombang pertama, betul enggak? Dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh undang-undang negara, dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur. Tapi saya ingin menyatakan kepada Anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama. Ojo gelem digawe sedih, ojo gelem digawe stres, ojo gelem digawe bingung. Kowe kudu madeg, kowe kudu ucul saka kebingungan kowe kudu mengelak, kowe kudu ngatasi. Karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga. Gitu loh. Saya tadi cerita dari Ucok Harahap nganti saiki kan delok berapa grup timbul tenggelam aku karo contohnya Kiai Kanjeng ki ke tahun 76 nganti saiki ra tau leren. Padahal kita tidak pernah mencari kondang, tidak pernah mencari job PY, tidak pernah. Dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya. Saya kesini ini karena ada modulasi antar gelombang, antar pelaku yang berada di satu gelombang. Habib Anis pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga, bahkan bertorikot melebihi saya. 6 tahun setengah ning kuburan ben bengi. Coba, iya dah. Kuwi aku ora tau nglakoni ngono, salah aku ora bulan kuburan wong roh-rohe sing mara nang nggon aku. Nek aku lak ngono kuwi.
Itu kan karena mencari cahaya sejati, gitu loh teman-teman sekalian. Mencari, lah saiki ke ini loh. Sego itu cahaya, kerak cahaya. Ning maknane sego kuwi gelombang cahaya. Ning barokah sego kuwi cahaya sejati, ngerti ya? Kowe duit 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10 rupiah. Duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu. Tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik, dia menjadi gelombang kedua. Begitu dia membarokai kiri kananmu, anakmu, istrimu, dan tetangga-tetangga, maka dia menjadi gelombang ketiga. Jadi tidak menolak materialisme, tidak. Saya tidak menolak Indonesia, tapi jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini seperti bagaimana kamu memaknai. Saya datang ke pengajian bukan karena saya ustadz. Saya tidak memaknai diri saya sebagai ustadz. Apa ustadz ki? Boleh ono ning Quran kata ustadz nih ono. Kok saiki ustadz itu dadi profesi sing dijunjung-junjung tinggi. Njur kudu duwe jargon jamaah. Apa kuwi? Itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme? Kalau Anda nonton TV, ya saya tidak akan. Ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi pemimpin harus bejo. Kita 3 tahun saya tolak terus, akhirnya minta Mbak Novia juga menolak, akhirnya ke Pak Mahfud. Aku anakku nesu langsung, sehingga sampai kelas 1. Itu yang ayah mau jadi bintang iklan. Iya, kalau sampai terjadi ayah yang ngomong pemimpin harus bejo, kita nggak usah ngomong seumur hidup. Menunggu anakku nesu, pemimpin kok harus bejo, dan ngomong pemimpin itu harus tanggung jawab kok bejo. Bejo itu maksudnya bersih, apa? Jujur, prasojo, prasojo. Kuwi sing mesake kan kata bejo dhewe. Bejo itu kan laki, beruntung. Ternyata maksudnya itu beruntung. Tak nesu tapi sing jenenge nek kowe dadi bejo, kan nesu to asem. Tak pikir aku sing dimaksud ternyata ora ya, jujur, sportif. Lho kowe iki bejo apa jujur? Lah ada tau bejo karo jujur iki. Wong buktine sing jujur malah ra bejo. Dadi piye to karepe bejo iki? Dadi iki lho, wong Indonesia ini wis nyembah brahala, salah le milih brahala, le nyembah wae keliru. Maka Anda kesini ini menurut saya Anda pencari cahaya sejati. Anda manusia gelombang kedua, dan Anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama. Meskipun Anda tidak bisa merubahnya, tidak apa-apa, tapi Anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu yang mengatakan Jakarta beriman, Gusti Allah GR. Ini Gusti Allah, kaidah beriman karo aku. Ngono ta Gusti Allah. Terus Jibril kandha, senes niku maksudnya senes beriman, niku maksudnya bersih, indah, nyaman. Terus Gusti Allah ngene, anggon lonte ya bersih, indah, nyaman ngono kuwi. Masa Sunan Kuning ning Semarang ora bersih, sapa sing gelem teko? Masa ora indah, sapa gelem ora nyaman, sapa gelem tuku, kan ngono. Nek beriman, nek bersih dan nyaman, bersih dan nyaman. Saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta Beriman menjadi Jakarta Benyamin S. Lu tak sarankan yang ora diterima. Benyamin kan jelas bersih, nyaman, indah. S sakarepmu. Itu dinamis, ya toh? Dinamis. Di ruang demokrasi di situ, teman sekalian. Nah jadi saya ingin ngomong 3 gelombang. Amati di dalam dirimu mana gelombang 1. Ketika kamu jadi pegawai, kamu masuk pagi, tanda tangan, pulang sore, tanda tangan, terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruh, itu pekerjaan gelombang 1. Tapi dia bisa menjadi gelombang 2 tergantung caramu memaknai. Kan gitu. Ora apa-apa kok dadi satpam ning gereja ya ora apa-apa. Ning lemu memaknai apa? Kan begitu. Apa njur nek kowe dadi satpam ning gereja njur melu dosane wong Kristen, misalnya ngono. Lah ya ora to. Oh Gusti Allah pekok ngono kuwi. Lah ya ora.
Masa Tuhan ngukurnya begitu? Nek tuku apa-apa kudu didelok sing dodol wong Islam apa dudu ngono. Piye carane nek nolong kudu didelok ya ana wong kalirun sik Islam ta dudu, nek Islam ditolong ngono kuwi. Carane nolong. Ora ana ajaran Gusti Allah kaya ngono kuwi, nek nolong ki nang wong sing butuh pitulungan. Bahkan ora mung wong, apa wae sing butuh pitulungan kok tulung. Ora nganggo identitas. Ya ora? Ora ana wong tiba serempet motor. Sik, kowe Islam ta Kristen? Islam ya mati ya. Islam. NU Muhammadiyah. NU ini Gus Dur apa Muhaimin? Wes rak mati. Nah, batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama itu kamu manage terus. Orang apa-apa, kadang-kadang harus berbohong. Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan. Jadi tidak semua kebohongan itu baik, tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Lho piye kowe iki? Nek kancamu misalnya kancamu lara ning rumah sakit, menurut dokter mau wah niki pun angel niki Mas, niki ketoke rong sasi niki cari dokter. Terus kowe saking jujure piye apa ya lumayan serong sasi aja ya. Sip ya isu ditolak hikmah ya, tolak hikmah ya. Sadurunge motor piye carane dimaknai ya. Saking jujurmu, aku takon kowe kudu ngapusi apa kudu jujur? Jadi ngapusi kan apik ta ning ngono. Misalnya ana wong merongos, Mas Jana, kowe kok iso merongos iki to kowe? Apa ngono kuwi? Lah ya kudu kok apusi sithik-sithik ta ya. Dadi ngapusi ki ana apike dadi uripe ora kaku ngono kuwi. Gitu loh. Piye ta kowe iki? Ana wong belong kene ne, long belong kabare long. Cang bincang piye CGCB jaran itu ya iso. Seorang ibu ditanya anaknya, Bu, saya dulu lewatnya dari mana atau waktu lahir? Mereka teribune piye? Teko kene lho nak. Apa ngono kuwi? Ya kudu diapusi toh. Saya dulu tanya ibu saya dan sampai saya umur berapa itu ibu saya teko kelek ya nak kon biyen metune teko kelek. Ibuku ngomong nganti sampai beliau meninggal belum pernah meralat bahwa aku biar metus kelek. Apa jadi buku dosa? Terus malaikat minta tuduhan, kamu berbohong kepada anakmu, kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak, padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya. Oke, saya kira cukup. 3 gelombang tolong diamati. Pokoknya Anda terus harus cari gelombang yang ketiga, yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya. Pemanaan budayanya sangat bagus tadi. Pokoknya kowe ikhlas wae. Ikhlas lakonono wae. Lakonono kowe rasa dikongkon kowe apik dadi wong. Rasane hukum ora nyolong gitu loh. Tetap berbuat baik. Lakukan ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh, meskipun tidak dianjurkan. Gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Pipanis. Mudah-mudahan Anda mengetahui 3 gelombang itu dalam diri Anda, sehingga tiap hari Anda bermain silat untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh gelombang pertama, karena Anda adalah pelaku gelombang kedua yang mencari gelombang yang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Monggo.